Tuhan, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua, jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita langsung saja membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita semua. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita buka 1 Petrus pasal ke-5 ayat ke-8. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Puji Tuhan, pada saat malam hari ini saya diberikan tema oleh ketua, pencobaan biasa. Bahasa Inggrisnya temptation. Benar ya? Itulah ya, pencobaan. Nah, puji Tuhan. Nah, kita sudah membaca di ayat yang pertama, 1 Korintus pasal 10 ayat 13, dikatakan di sana bagaimana pencobaan itu hal yang biasa. Nah, ayat yang ke 1 Petrus yang ayat pasal 5 ayat 8 ini, di sana dikatakan Rasul Petrus mengingatkan kita semua bagaimana kita harus sadar dan tetap berjaga-jagalah. Lawan si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis itu, dia seperti saya sudah pernah khotbahkan waktu di judo, dia tidak pernah santai. Dan iblis juga sangat-sangat mengerti firman Tuhan sama seperti kita. Contohnya pada waktu Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, Tuhan saja bisa dicobai, apalagi kita. Amin. Di padang gurun. Yang iblis incar dalam kehidupan kita adalah keinginan kita, hawa nafsu. Maka dari itu Rasul Paulus mengingatkan bagaimana kita harus menguasai hawa nafsu kita, keinginan kita. Karena apa yang kita inginkan itulah yang iblis incar. Untuk bagaimana dia mau mencobai kehidupan kita. Apakah kita tetap bertahan ataukah kita akan terjun ke dalam dosa. Rasul Paulus menuliskan kata-kata kunci tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya. Orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya, dia sangat mudah dicobai. Seperti saya bilang tadi, seperti Tuhan Yesus pada waktu di padang gurun, dia dicobai oleh iblis. Dan kalau misalnya kita mau katakan begini, ketika iblis mencobai saya bisa katakan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak juga. Tetapi di sini firman Tuhan katakan bagaimana kita harus berjaga-jaga. Amin. Berjaga-jaga karena kita pintar teologi, iblis juga pintar teologi. Kita sangat mengetahui firman Tuhan, iblis juga sangat mengetahui firman Tuhan. Saya kemarin mendengar khotbah dari Pastor Gilbert Lumaidong. Dia katakan begini, setan itu tidak pernah bertambah, tapi setan itu yang malaikat yang jatuh dari surga. Perbanyaknya itu adalah 1/3. Nah, dan mereka tidak pernah bertambah. Kenapa mereka tidak bertambah? Karena mereka itu roh, tidak kawin-mengawin. Nah, yang bertambah itu adalah teman-temannya setan, pasukan-pasukannya itu yang bertambah-tambah. Maka dari itu, ketika kita mau melawan keinginan nafsu kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Ketika kita bisa melawan keinginan-keinginan yang dicobai oleh iblis untuk kita, ada berkat yang luar biasa yang Tuhan akan sediakan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kalau misalnya kita terus tetap
menguasai diri kita, ya kita percaya Tuhan tidak akan membiarkan kita. Seperti khotbah Bapak Gembala tadi malam, bagaimana seorang Ayub, orang yang saleh, dia saleh aja dia akan dicobain. Dan firman Tuhan mengatakan di Ayub 1 ayatnya yang ke-10 dikatakan, setiap orang benar akan dipagari oleh Tuhan. Maka dari itu, ketika kita tidak terjerumus oleh cobaan itu, dan kita menganggap cobaan itu adalah cobaan yang biasa, dan cobaan itu bukan dari Tuhan, tapi melainkan cobaan itu dari si iblis. Ketika kita tetap mempertahankan keimanan kita kepada Tuhan, Tuhan akan selalu memagari kita. Amin. Dan dosa itu sungguh enak rasanya, betul enggak? Kita lihat di dalam Amsal pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-17. Amsal pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-17 dikatakan gini, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Coba dosa itu sungguh sangat enak saudara, tetapi dia enak tetapi hanya sesaat. Dan juga hukumannya enaknya sesaat, tapi hukumannya selama-lamanya. Maka dari itu kita harus tetap menguasai kehidupan kita, karena kita kembali lagi dalam 1 Korintus pasal ke-10 tadi dikatakan di sana begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa. Amin. Yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Matius pasal yang ke-7 kalau nggak salah, ayat berapa itu? Yang marilah kepadaku hai yang letih lesu. Setiap kuk yang Tuhan pasang dalam kehidupan kita, setiap ujian yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu sangat enak rasanya, kata firman Tuhan. Maka dari itu setiap kita jemaat-jemaat Tuhan, setiap kita anak-anak muda yang ada, ya kita percaya kita dipagari oleh Tuhan. Amin. Setiap apapun yang menjadi cobaan dan rencana iblis, kita akan tetap dilindungi oleh Tuhan. Maka dari itu kita harus tetap mempertahankan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Seperti apa? Menahan setiap keinginan hawa nafsu kita. Amin. Dosa itu hanya sia-sia saudara. Enaknya bentaran, tapi siksaan hukumannya itu selama-lamanya. Pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan biasa-biasa saja. Ayub 1 ayat yang ke-10 tadi dikatakan kita akan terus dipagari oleh Tuhan dalam apapun yang kita lakukan, apapun yang rencana-rencana daripada kuasa kegelapan, itu akan kita akan tetap dibentengi oleh Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan katakan semua pencobaan yang dilakukan oleh iblis untuk kita, ketika kita tidak meresponinya, itu hanya biasa-biasa saja. Haleluya. Ketika kita tetap mempertahankan apa yang firman Tuhan tekankan dalam kehidupan kita, setiap firman menjadi rema dalam kehidupan kita, semuanya akan membuahkan hasil, yaitu apa? Mahkota kehidupan. Amin. Kalau misalnya kita tetap mengikuti daripada keinginan si iblis, dosa yaitu ialah maut. Amin. Jadi kita jangan biarkan orang lain masuk dalam hidup kita, seperti Bapak Gembala katakan ingatkan semalam, tetapi terus tetap melibatkan Tuhan, tetap terus kita melibatkan Dia yang mengatur kehidupan kita, yang mementingi kehidupan kita, yang memagari kehidupan kita, agar supaya apapun yang kita lakukan semuanya pasti akan berhasil. Memang mungkin sebanyak banget ujian-ujian proses kehidupan kita, tapi yang kita percaya setiap orang yang ingin maju dalam Tuhan harus akan ada prosesnya. Setiap anak kecil dan anak-anak sekolah dasar, anak SMP, SMA, ketika mereka mau naik level, mau naik kelas, pasti ada namanya ulangan. Seperti juga kehidupan kita seperti itu. Maka dari kita tetap terus maju di dalam Tuhan. Apapun yang menjadi keinginan hawa nafsu duniawi, kita harus tetap mempertahankan firman Tuhan dalam kehidupan kita, untuk bagaimana kita terus tetap dibersihkan oleh firman-firman Tuhan yang ada. Dan yang kita percaya Tuhan sudah nyatakan, Tuhan sudah
bilang dalam firman Tuhan ya, setiap anak-anak yang saleh, setiap orang-orang yang kudus, orang yang saleh di hadapan Tuhan, kita akan terus dipagari oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita.